kajian Riyadhus Shalihin ini bersama Ustadz Ridho. Tafadhol Ustadz. Jazakumullah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala amma ba'dah. Wa nawaina ta'aluma wa ta'lima wa tadakkura wa tadhkira wa nafa'al intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha amardatillahi wa qurbihi wa thawabih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u qalbin la yakhsha wa nafsin la tashba'u 'ainin la tadma'u 'amalin la turfa wa min du'ain la yustajabu laha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-ilma ladunni wal mashrabas safiyal hani ya wahabu ya ghani. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma sahil lana hifdzal ulum wa hab lana wasi'atil fuhum bi jahi nabiyikal ma'sum. Para jamaah sekalian yang mudah-mudahan senantiasa dalam naungan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus serta paling tampan di pengajian ini itu Pak Budi, nggak ada lagi soalnya. Dan juga para taca muslimat yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam taufik dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk terus berada istiqomah di dalam jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, alhamdulillah kita bisa kembali dapat melanjutkan mudzakarah kita, kajian kita pada kitab Riyadhus Shalihin, yang mana pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan muqaddimah atau prolog dari musannif, dari penulis kitab, yaitu Al-Imam Nawawi, yang menjelaskan di situ tentang alasan beliau menuliskan kitab yang sangat berkah ini, yang sangat dipenuhi dengan keberkahan ini. Adapun pertemuan kita kali ini, insya Allah kita akan masuk kepada bab yang pertama dari kitab Riyadhus Shalihin. Mungkin sudah di-share ya oleh Pak Budi screenshot yang insya Allah akan kita baca pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sa'iris shalihin wa radiyallahu anhum wa anna bihim ila anqal. Babul ikhlasi wa ikhbarin niyati fi jami'il a'mali wal aqwali wal ahwali al barizati wal khafiyah. Bab yang pertama adalah bab tentang keikhlasan dan menghadirkan niat-niat yang baik fi jami'il a'mal, dalam setiap perbuatan, wal aqwal dan ucapan, wal ahwal dan keadaan, al-barizati, baik yang semuanya itu adalah sesuatu yang nampak dan terlihat, wal khafiyati ataupun yang tersembunyi. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan mereka tidak diperintahkan apapun kecuali mereka diperintahkan untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mukhlishina lahuddin, dalam keadaan ikhlas untuk agama mereka, hunafa, dalam keadaan yang lurus, wa yuqimus sholata, dan mereka diperintahkan untuk mendirikan sholat, wa yu'tuz zakata, dan untuk menunaikan zakat, wa dzalika dinul qayyimah, dan inilah ajaran agama yang lurus. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, la yanalallaha luhumuha wa la dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Tidak akan sampai daging-daging yang mereka kurbankan dan juga darah dari hewan kurban yang mereka alirkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walakin yanaluhut taqwa minkum, akan tetapi yang sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ketakwaan dari kalian.
Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamhullah. Katakanlah wahai kekasihku Muhammad bin Abdullah, in tukhfu, jika kalian merahasiakan, menyembunyikan, ma fi sudurikum, segala sesuatu yang ada di hati kalian, au tubduhu, ataupun kalian ungkapkan, kalian perlihatkan, ya'lamullah, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui itu semua. Wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mampu terhadap segala sesuatu. Baik, sahabat raja sekalian, menjadi satu kaidah yang didisiplinkan oleh Al-Imam Nawawi, bahwa beliau di dalam menuliskan kitab Riyadhus Shalihin ini, beliau memulainya dengan ayat-ayat Al-Qur'an, ya. Dan ini banyak yang menjadi, atau ini menjadi satu kaidah yang banyak digunakan oleh para ulama dalam berbagai macam disiplin ilmu, baik itu ilmu hadis ataupun ilmu tasawuf, ilmu akhlak dan lain-lain sebagainya. Di setiap awal bab disertakan ayat-ayat yang memiliki korelasi dan hubungan dengan pembahasan yang akan dibahas. Di sini Al-Imam Nawawi ingin mengajak kita menyelami hadis-hadis baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keikhlasan. Maka beliau mulai terlebih dahulu bab dalam kitab ini dengan menuliskan ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang pentingnya sebuah keikhlasan dan menjadi sebuah keharusan. Al-Imam Nawawi menyebutkan babul ikhlas. Apa sih itu ikhlas? Ya. Kita sering berbicara tentang masalah ikhlas. Bagaimana definisi ikhlas itu sendiri? Kayak bagaimana kita bisa mengetahui bahwa kita ini sudah ikhlas ataupun belum? Ya. Apakah ada batasan khusus yang diletakkan oleh syariat untuk kemudian kita mengetahui bahwa amalan yang kita lakukan ini sudah kita lakukan dengan ikhlas? Baik. Banyak definisi tentang ikhlas yang dituliskan oleh banyak para ulama. Di antaranya Ar-Raghib Al-Asfahani di dalam Mufradatul Quran, beliau mengatakan al-ikhlas at-ta'arri amma dunallah. Ikhlas itu adalah membersihkan segala sesuatu dari selain Allah. Artinya amalan yang dilakukan dengan keikhlasan, dia tidak ada di situ unsur apapun yang selain Allah Subhanahu wa taala. Ini definisi dari Ar-Raghib Al-Asfahani. Al-Imam Abdul Qasim Al-Qushairi, seorang ahli tasawuf di zamannya, yang kitabnya hingga saat ini masih menjadi patokan di dalam ilmu adab dan ilmu akhlak, beliau mengatakan bahwa ikhlas itu adalah ifradul haqqi subhanahu wa ta'ala fit ta'ati bil qasdi. Bahwa yang namanya ikhlas adalah menunggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam setiap ketaatan sebagai tujuan dari amalan tersebut. Wa huwa an yurida bi ta'atihi taqarruba ila Allah duna syai'in akhar min tasannu'in li makhluqin. Kemudian beliau melanjutkan bahwa yang namanya ikhlas itu adalah ketika seseorang menjadikan amal yang dia lakukan ini motivasinya adalah mendekatkan diri kepada Allah.
duna syai'in akhar, dan dia nggak punya tujuan lain. Min tasannu'in li makhluk. Ciri-cirinya orang yang ikhlas adalah ketika dia beramal, amalnya itu atau perbuatannya itu jauh dari kesan dibuat-buat, jauh dari kesan gimmick, jauh dari kesan acting, jauh dari kesan sandiwara. Waqtisabi mahmadatin indan nas. Mas, tadi Ciri salat. yang kedua, Mas aktif. ciri yang kedua adalah bahwa orang yang ikhlas itu ketika dia melakukan perbuatan tersebut, dia nggak peduli dengan pujian makhluk. Dia nggak mencari pujian dari manusia. Dia nggak mencari pengakuan dari manusia. Ini tanda keikhlasan. Au mahabbatin madhin minal khalqi. Dan dia juga tidak menginginkan ya atau tidak terobsesi untuk mendapatkan pujian dari makhluk-makhluk yang lain. Nah, ini yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Qushairi tentang definisi ikhlas. Nah, kalau kita lihat apa yang dituliskan oleh para ulama tentang definisi ikhlas dan juga ciri-cirinya, tentunya ini adalah perkara yang sangat luar biasa dan memang sulit untuk dilakukan. Dalam artian, sesuatu yang sangat luar biasa dan sulit dilakukan, maka akan menghasilkan pahala yang juga sangat luar biasa. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima amalan kecuali yang disertai dengan keikhlasan. Kalau satu amalan dilakukan oleh seorang hamba, tapi amalan yang dia lakukan tersebut tidak disertai dengan keikhlasan, maka amalan dia tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kenapa Imam Nawawi di dalam bab ini beliau juga menyertakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Ini ayat tentang kurban Idul Adha, ya, tentang persembahan kita atau kurban kita. Dikatakan di dalam Al-Quran bahwasanya ketika kita berkurban, kambing kah, sapi kah, unta kah, kerbau kah, itu nggak bakal nyampe dagingnya, juga nggak bakal sampai darahnya kepada Allah. Dalam artian daging yang kita sembelih, hewan yang kita sembelih, dan darah yang kita alirkan dalam ibadah kurban itu tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah keikhlasan yang ada pada hati kita saat kita melakukan kurban tersebut. Kurbannya sapi limosin, beratnya sekian ton, ya, dipamerkan. Tujuannya untuk apa? Oh, tujuannya untuk dapat pujian dari orang lain agar dikatakan fulan, masya Allah, berkurbannya nggak tanggung-tanggung, sapinya langsung didatangkan dari Australia. Fulan, masya Allah, sedekahnya nggak tanggung-tanggung. Memang dia di dalam hatinya menginginkan hal yang demikian, maka apa yang dia kurbankan dari daging-daging tersebut atau dari hewan-hewan tersebut nggak akan bernilai apa-apa dan semuanya akan menjadi sesuatu yang haba mansur, ya, yang akan menjadi hilang begitu saja, menjadi seperti debu yang tersapu oleh air hujan. Dan inilah yang dahulu terjadi pada Ibnu Adam al-Awwal, putra-putra Nabi Adam alaihi wa ala nabiyina afdhalus salati wassalam yang pertama. Jadi ikhlas ini sudah menjadi patokan dan juga indikator utama penilaian untuk diterimanya sebuah amal udah dari zaman Nabi Adam alaihissalam. Dahulu Nabi Adam punya putra, Qabil dan Habil, ya.
Dua-duanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkurban. Hanya saja pada saat itu bentuk perintahnya, Qabil diperintahkan untuk mengorbankan hasil taninya, hasil buminya, ya, hasil maculnya, ya. Sedangkan Habil diperintahkan untuk mengorbankan hewan ternaknya. Habil dia kurbankan kambingnya yang paling besar, yang paling bagus. Dan tujuannya lillah. Tujuannya lillah. Sedangkan Qabil dia memberikan persembahan dari anggur-anggur yang paling layu, yang paling asam. Dan motivasi dia melakukan itu tidak lain dan tidak bukan hanya karena ingin mendapatkan dan memenangkan hati wanita pujaannya. Maka apa yang terjadi? Fatuqubbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar. Ya, dalam Al-Qur'an Allah ceritakan itu dengan bahasa yang sangat gamblang. Wadhkur naba abnai Adam id qarraba qurbanan fatuqubbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar. Kisahkanlah wahai kekasihku Muhammad bin Abdillah kepada umatmu naba abnai Adam, tentang kisah dua putra Adam alaihissalam. Apa yang mereka lakukan yang harus dikisahkan? Idh qarraba qurbanan, pada saat mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan mengorbankan apa yang selama ini menjadi usahanya. Fatuqubbila min ahadihima, lalu diterima dari salah satunya, walam yutaqabbal minal akhar, sedangkan yang satunya lagi ditolak. Kenapa? Karena yang diterima melakukan itu dengan ikhlas, yang tidak diterima tentunya melakukan hal tersebut karena ada motivasi yang lain. Maka dari itu keikhlasan menjadi sebuah standar yang nggak boleh ditinggalkan untuk kemudian kita jadikan itu sebagai pondasi setiap amal kita. Karena Ibnu Athaillah Sekandari pernah bilang, kata beliau, al-a'mal suwarun qaimah. Setiap amal perbuatan kita itu kayak, kalau diibaratkan kayak robot lah, atau kayak mobil, atau seperti motor. Yang mana kalau nggak ada bahan bakar, mobil tersebut nggak bergerak. Kalau nggak ada daya baterai, robot tersebut nggak bergerak. Kalau nggak ada bensin, motor nggak bergerak. Amalan kita nggak akan bergerak untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali jika kita isi ruh amalan tersebut. Apa daya baterai dari setiap amalan kita? Wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Daya baterai yang ada di setiap amalan kita adalah adanya sirrul ikhlas. Rahasia keikhlasan yang kita letakkan di dalam setiap amal perbuatan tersebut. Makanya para salaf radhiyallahu taala anhum wa ardhahum, setiap kali mereka melakukan perbuatan, yang paling pertama mereka perhatikan niatnya dulu. Niatnya dulu. Ikhlasnya gimana? Itu dulu yang mereka perhatikan. Sekiranya niat mereka sudah bukan Allah Subhanahu wa taala, itu akan mereka tinggalkan amalan tersebut. Baik, ini babul ikhlas. Kemudian di saat yang bersamaan Al-Imam Nawawi juga menuliskan wa ihdarin niyah, menghadirkan niat. Niat dan keikhlasan ini sesuatu yang tidak bisa yang nggak bisa saling melepaskan diri. Semuanya ini saling bersambung antara yang satu dengan yang lainnya. Ikhlas dan niat ini seperti dua mata pisau yang nggak bisa kita tinggalkan. Karena ikhlas selalu berangkat dari niat yang baik. Jadi ikhlas itu masuk ke dalam sejumlah niat yang kita niatkan dalam melakukan sebuah perbuatan. Sedangkan niat ini
adalah sesuatu yang direncanakan oleh seseorang dengan tujuan-tujuan, ya, yang dia semayamkan di dalam hati, yang kemudian menjadi motivasi amal perbuatan dia, yang dia cari keberkahannya dari amal perbuatan tersebut. Misalnya gini, saya minum air zam-zam. Saya minum air zam-zam. Kata Nabi SAW, ma'u zam-zam lima syuribalah. Air zam-zam itu adalah air yang memiliki khasiat yang kalau kita minum dengan niat-niat yang baik, maka Allah akan wujudkan niat-niat kita tersebut. Nah, kita niat minum air zam-zam. Ya Allah, saya minum air zam-zam ini dengan niat Engkau bersihkan zohir batin saya. Engkau jadikan keturunan saya keturunan-keturunan yang cerdas, soleh, dan solihah. Terus kemudian saya niatkan dari minum air zam-zam ini, saya ingin senantiasa wajah saya bercahaya di hadapan para aulia, para ulama. Nah, ini contoh dari menghadirkan niat pada satu amalan. Nah, jamaah sekalian, menghadirkan niat yang baik dan perencanaan-perencanaan dari setiap perbuatan itu sangat dianjurkan. Dan bahkan niat ini sangat berpengaruh besar terhadap apa yang kita lakukan, yang kemudian bisa menghasilkan pahala dan juga bisa menjadi sesuatu yang kadang akhirnya biasa-biasa aja. Contoh, kita tidur itu kan satu aktivitas harian, sesuatu yang biasa. Tapi kalau kita tidur, kita niatkan di dalam hati, ya Allah, saya tidur, saya niatkan dengan tidur ini agar Engkau bangunkan saya dalam keadaan saya fresh untuk ibadah. Tidurnya saya ini saya niatkan agar menolong saya untuk tegar, ya, untuk melek nanti pada akhirul lail. Nah, tidur yang kita lakukan pada saat itu akan senantiasa dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Oh, kalau gitu Mas Rido, saya ntar mau tidur aja nih seharian dari Minggu pagi sampai Minggu sore. Yang penting saya niatin niat-niat yang baik. Ya, silakan aja, tapi sebaiknya cari kegiatan yang lebih memiliki nilai produktivitas yang lebih banyak. Baik, dalam tidur kita niat tarkul ma'asi. Saya tidur, ya Allah, saya tidur dengan niat meninggalkan kemaksiatan. Kalau melek, saya selalu scroll Instagram, saya selalu ngelihat TikTok, yang di situ ada banyak mungkin kemaksiatannya. Lah, saya tidur aja lah. Daripada saya melek, saya melakukan hal-hal demikian, mendingan saya tidur. Nah, tidur kita dapat ibadah. Makan, perkara yang biasa, aktivitas harian kita juga bisa mendapatkan pahala karena niat yang baik. Makanya kata Imam Muhammad ibn Ruslan di dalam Nadhaman Zubad tentang ilmu fikih, kata beliau gini, lakin idza nawa bi aklihil quwa li ta'atillahi lahu ma qad nawa. Orang yang ketika dia makan, dia niatkan di dalam hati untuk menguatkan fisiknya buat beribadah, buat taat kepada Allah, maka dia akan mendapatkan pahala dari niatnya tersebut dan mendapatkan pahala dari aktivitas makannya tersebut. Makanya sahabat sekalian, para ulama, para aulia salihin, mereka itu sangat berhati-hati dan juga sangat berusaha untuk mengumpulkan niat baik yang sebanyak-banyaknya. Sampai Syekh Masyayikhin Al-Habib Sa'ad Al-Idrus, beliau ngarang satu kitab, beliau namakan Kitabun Niyat. Kitab yang berisikan niat-niat yang baik di dalam setiap amal perbuatan. Nah, supaya apa? Supaya di setiap perbuatan tersebut menghasilkan pahala yang luar biasa. Nah, niat yang kita niatkan di dalam hati ini untuk seluruh aktivitas kita, baik itu perbuatan, maksudnya aktivitas fisik kita,
dan juga ucapan kita, dan juga keadaan dan kondisi kita. Maksudnya gimana? Dalam perbuatan, seperti misalkan sholat, ada gerak tubuh, ya, maka hadirkan niat yang baik di dalam hati kita. Masak, aktivitas fisik, hadirkan niat yang baik di dalam hati. Ya Allah, saya masak, saya niatkan agar anak-anak dan suami saya makan makanan yang halal dan bergizi yang membantu mereka untuk istiqomah di dalam ibadah. Jadi beda nanti hasilnya antara masakan orang-orang yang mereka niatkan dengan masakan mereka yang hanya sekedar masak. Begitu juga dalam ucapan. Setiap kali kita berkata sesuatu, apa motivasi kita? Apa niat kita? Apa yang kita inginkan dari ucapan kita? Itu pun harus kita persiapkan. Makanya para ahlullah, ya, para aulia Allah, mereka adalah orang-orang yang paling faham di dalam membentuk niat yang baik, di dalam merencanakan niat yang baik. Ya, inilah yang harus kita senantiasa perhatikan. Kemudian di sini Imam Nawawi ada menyertakan dua kosakata yang sangat yang sangat mencambuk diri kita seharusnya. Apa itu? Al-barizah wal khafiyah. Ma makna al-barizah wal khafiyah? Barizah itu artinya sesuatu yang nampak. Al-khafiyah adalah sesuatu yang tersembunyi. Keikhlasan kita, niat kita itu harus senantiasa menyertai setiap ucapan kita, perbuatan kita, keadaan kita, baik keadaan, ucapan, dan aktivitas tersebut adalah aktivitas-aktivitas yang terlihat oleh orang lain ataupun aktivitas dan ucapan yang tersembunyi dari orang lain. Itu harus sama, ya. Dan mukmin yang baik adalah mukmin yang menyamaratakan keadaan dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala fi sirri wal alan. Baik dalam keadaan tersembunyi ataupun dalam keadaan rame orang. Nah, kita kadang-kadang cari niat yang baik atau kita kadang-kadang pengen ikhlas hanya pada saat rame orang, hanya pada saat kelihatan banyak orang. Kalau lagi sendiri, nah, ketahuan dah tuh settingan pabriknya. Makanya Allah bilang di sini, qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah. Katakanlah wahai kekasihku Muhammad bin Abdullah, in tukhfu ma fi sudurikum. Kendati pun ada sesuatu yang engkau sembunyikan di dalam hati kalian, aw tubduhu, atau yang kalian nampakkan, ya'lamullah. Allah tahu semuanya. Allah tahu mana yang tersembunyi dan mana yang tidak tersembunyi. Oleh karena itu, ada satu kisah yang sangat masyhur, ya. Bahkan mungkin kisah ini sering dikisahkan di banyak majelis. Ada seorang santri yang sangat jadi kesayangan kiainya. Sampai-sampai ini menjadi sesuatu yang membuat santri lain ingin berkompetisi. Kenapa sih ini teman kita jadi kesayangan banget sama Pak Kiai? Ini kompetisi yang baik, ya. Al-musabaqah alal khairat, atau kalau bahasa kita sering kita sebut fastabiqul khairat. Kita juga pengen nih untuk dapat posisi yang sama dengan dia, jadi kesayangan Pak Kiai. Akhirnya santri-santri ini datang ke Kiai tersebut. Mohon maaf Pak Kiai, saya lihat atau kami lihat Pak Kiai ini selalu memberikan perhatian yang sangat lebih kepada fulan. Apa sih rahasia dia sehingga dia menjadi santri kinasih, menjadi santri kesayangan? Oh, akhirnya kemudian kata para santri tersebut, kita juga pengen disayang kayak begitu. Maksudnya dapat perhatian yang lebih. Kiainya sayang kepada seluruh santrinya, tapi untuk si santri yang satu ini sayangnya sangat luar biasa. Akhirnya kata Pak Kiai, panggil fulan tersebut. Dipanggil sama salah satu dari mereka. Kalau kalian pengen tahu kenapa saya begitu sayang dengan dia, silakan kalian ambil masing-masing ayam jago atau ayam kampung yang ada di belakang rumah saya. Masing-masing satu orang. Dan siapkan pisau untuk sembelih.
Diambil itu ayam, masing-masing udah dapat pegangan ayamnya masing-masing, ya, dan satu sebilah pisau. Dah, sekarang kalian sembelih ayam tersebut yang ada di tangan kalian di tempat yang tersembunyi, yang nggak dilihat oleh siapapun. Atas para santri yang tadi bertanya, kalau cuma gini doang sih gampang. Kita lagi zaman nyantri, tahu mana tempat buat ngumpet dari pengurus. Mana tempat buat ngumpet dari kiai. Kalau kita pengen melakukan tindakan-tindakan pelanggaran di pesantren. Gampang ini mah. Udah, akhirnya beberapa dari mereka pergi ke tempat yang mereka biasa ngumpet di situ. Kalau lagi ingin nongkrong-nongkrong, ya, kadang santri juga kan begitu. Nggak umumnya, nggak apa namanya, kadang ada sisi di mana mereka juga melakukan biasa kenakalan remaja. Ada yang datang ke gubuk. Di gubuk tersebut memang sepi. Ada yang datang ke kolong jembatan. Ada yang datang ke tengah hutan. Dan mereka semua masing-masing menyembelih ayam yang ada di tangan mereka. Celingak-celinguk, nggak ada orang, nggak ada yang lihat, sembelih. Celingak-celinguk, nggak ada orang, sembelih. Sampai akhirnya mereka pulang. Pulang sampai di rumah kiai, yang santri kinasih ini belum juga datang. Mereka saling ngobrol. Gitu doang susah amat, nggak balik-balik, nggak dapet tuh dia tempat buat apa namanya, nggak tahu dia tempat yang tersembunyi. Sampai akhirnya menjelang sore baru si santri ini datang dalam keadaan ayam yang di tangannya masih hidup. Kata santri yang lain, ya ngerjain gitu aja nggak sanggup. Hah? Ngerjain gitu aja nggak sanggup, ayamnya masih hidup. Kok bisa yang kayak gini jadi kesayangan kiai? Akhirnya kayaknya nanya, Fulan, kenapa di rentang waktu yang cukup lama ini ayam ente nggak sembelih? Emang nggak dapat tempat yang sunyi, sepi, nggak dilihat oleh siapapun. Apa jawaban si santri tersebut? Kiai, mohon maaf. Tadi panjenengan memerintahkan saya untuk menyembelih ayam ini di tempat yang sepi, sunyi, dan tidak dilihat oleh siapapun. Saya bukannya nggak tahu gubuk tempat dia menyembelih. Bukan saya nggak tahu kolong jembatan tempat dia nyembelih. Bukan saya nggak tahu tengah hutan tempat fulan ini nyembelih. Tapi kemana saya pergi, walaupun di situ tidak ada manusia yang melihat, tapi Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Pak Kiai memerintahkan saya untuk menyembelih ayam ini di tempat yang tidak dilihat oleh siapapun. Kecuali kalau Pak Kiai memerintahkan saya sembelih ayam ini yang di tempat yang tidak terlihat atau tidak ada manusia selain kamu. Baru gampang saya nyembelihnya. Tapi karena perintah Pak Kiai sembelih di tempat yang tidak dilihat oleh siapapun, maka saya tidak mendapatkan tempat itu. Karena di mana saya berada, baik saya sedang beramai-ramai ataupun sedang sendiri, maka di situ Allah Subhanahu wa taala melihat saya. Allah mengetahui apa yang saya perbuat. Allah Maha mengetahui bahkan sesuatu yang hanya sekedar terbersit sejenak di benak saya. Terbersit sejenak di benak saya aja Allah Maha tahu. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah tahu bagaimana khianatnya mata kita. Kayak kacamata hitam, nyetir mobil, kelihatan mukanya, ngeliatin jalanan. Nggak taunya ngelirik ke spion. Masya Allah, montok bener. Allah tahu. Ya, dan lain-lain sebagainya. Wa ma tukhfis sudur, dan apa yang kita sembunyikan. Jadi ini teman-teman sekalian, ayat-ayat yang memiliki relevansi terhadap apa yang akan dibahas oleh Sayyidina Imam An-Nawawi di dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin. Baik, masih ada waktu? Masih Ustadz. Masih. Sudah kita baca satu hadis ya. Hadis pertama dari bab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadi masyayikhinal muttasil ilal Imam Nawawi rahimahumullahu taala rahmatal abrar. Wa bisanadihil muttasili ila Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurtin bin Razah bin Adi bin Ka'b bin Lu'ay bin Ghalib al-Qurashi al-Adawi radhiyallahu anhu qala. Dari Sayyidina Umar ibnul Khattab. Nah, ini hadis diriwayatkan oleh
Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim dengan mata rantai periwayatan yang bermuara kepada Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Gelarnya sebagai Amirul Mukminin. Sebutan Amirul Mukminin pertama kali disematkan kepada Sayyidina Umar bin al-Khattab. Karena yang menyandang gelar Khalifatul Rasulullah SAW itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dan Sayyidina Umar bin al-Khattab tidak berani menyandang gelar Khalifatul Rasulullah. Memang kita di dalam agama menggelari para khulafaur rasyidin ini sebagai khalifah. Tapi Sayyidina Umar bin Al-Khattab itu merasa berat hati jika harus digelari dengan gelar khalifah. Ya, dengan gelar Khalifatul Rasulillah beliau merasa terbebani, nggak sanggup menyandangnya. Maka dari itu digelari sebagai Amirul Mukminin. Amir kalau dalam bahasa Arab artinya di zaman sekarang itu adalah pangeran atau raja. Yang sebetulnya kalimat amir itu adalah isim maf'ul dari amaro. Amaro itu artinya memerintahkan. Maka Amirul Mukminin adalah artinya orang, amir artinya adalah orang yang diperintahkan. Sehingga gelar Amirul Mukminin artinya secara bahasa adalah orang yang menjadi pesuruh oleh orang-orang mukmin. Syuf, sama-sama kita simak istilah ini sangat luar biasa. Maksudnya apa? Sayyidina Umar bin Khattab merasa saya ini khodim, saya ini pembantu, saya ini siap untuk selalu disuruh-suruh oleh orang yang beriman. Karena saya adalah pembantu mereka. Ya, tapi sayangnya makna amir seiring berjalannya waktu memiliki pergeseran makna. Jadi tukang nyuruh. Alih-alih pejabat itu jadi pembantu rakyat, malah justru jadi orang yang memperbudak rakyat. Ya. Jadi orang yang memperbudak rakyat dan menjadikan rakyat sebagai khodimnya, sebagai pembantunya, sebagai sosok-sosok untuk memenuhi keinginan duniawinya dan juga fasilitas kehidupannya dan lain-lain sebagainya. Berbeda dengan pola pandang para salaf ummah. Makanya Sayyidina Umar bin Khattab itu senantiasa setiap malam keliling, ya, keliling nyari memperhatikan siapa yang belum makan, ya, siapa yang nggak punya beras, siapa yang nggak punya duit, betul-betul diperhatikan apa yang menjadi kebutuhan mereka, dan bukan cuma gimmick. Pemberian tersebut selalu dilakukan secara rutin dan berkesinambungan, bukan 5 tahun sekali. Ya, kalau kita kan, masya Allah, baik sama masyarakat, pas lempengan ada ada maunya. Wallahu alam. Baik, Sayyidina Umar bin Khattab ini di sini disebutkan, jamaah sekalian bisa melihat nasab beliau, ya. Umar ibnul Khattab, bapaknya Khattab, kemudian kakeknya Nufail, kemudian Nufail ini putra dari Abdul Uzza putra dari Riyah, dan seterusnya sampai nasabnya tersambung dengan nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Ka'ab bin Lu'ay al-Qurashi. Ya, radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Oh, ini hadis pertama sudah langsung berbicara tentang niat. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap amal perbuatan itu amat sangat bergantung kepada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya bagi setiap orang dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Lalu Rasulullah ambil sebuah contoh. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya, motivasinya, niatnya, ya, adalah untuk kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka hijrah yang dia lakukan sampai kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha
fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Dan barang siapa yang hijrahnya tujuannya adalah untuk mencari pernak-pernik dunia, barang siapa yang hijrahnya tujuannya untuk mendapatkan gadis yang bisa dia nikahi, maka hijrah yang dia lakukan hanya sekedar untuk mendapatkan itu semua yang dia niatkan, nggak dapat pahala dari Allah. Nah, muttafaqun ala sihhatihi, rawahu Imam al-Muhadditsin. Hadis ini adalah hadis yang disepakati kesahihannya dan diriwayatkan oleh dua imam ahli hadis, yaitu Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari dan juga Al-Imam Abul Husain Muslim Ibnul Hajjaj Al-Qushairi An-Naisaburi dalam kitab mereka Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Baik, teman-teman sekalian, jamaah sekalian, ini hadis simple. Tapi hadis ini di dalam bab fikih saja itu memiliki pembahasan yang panjang lebar. Memiliki pembahasan yang panjang lebar. Ini baru dalam bab fikih, fikih ibadat ya. Fikih ibadat. Apa saja pembahasan dalam fikih ibadat? Pembahasan dalam fikih ibadat disebutkan bahwa yang namanya niat ada jenis-jenisnya, ya. Karena definisi niat itu secara tinjauan fikih, ya, niat itu adalah tamyizul adah minal ibadah wa tamyizu maratibil ibadah. Niat itu adalah sesuatu yang bisa membedakan dan mengklasifikasikan mana amalan yang ada, sesuatu yang biasa, dan mana yang ibadah. Maksudnya gini, contoh, mandi. Mandi ini kan ibadah bukan? Tergantung niatnya. Kalau dalam mandi kita nggak ada niat, jur, dia adalah ada satu perbuatan yang biasa dilakukan oleh manusia. Tapi kalau mandinya tersebut nawaitul gusla lirafil hadatil akbar fardhon lillahi ta'ala, ya, saya niat mandi junub untuk membersihkan, untuk mengangkat hadas besar fardu karena Allah Ta'ala, itu jadi ibadah. Jadi niat inilah yang kemudian membedakan mana sesuatu yang biasa, mana sesuatu yang ibadah. Wa tamyizu maratibil ibadah. Juga niat untuk membedakan derajat dan level ibadah seseorang. Ya. Contoh seperti mandi tadi. Ketika kita niatkan nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbar. Ini levelnya tinggi. Kenapa? Karena fardu. Tapi kalau niatnya nawaitul ghusla li huduril jum'ah atau nawaitul ghusla li yaumil id, saya niat mandi untuk hadir sholat Jumat, atau saya niat mandi untuk hari raya, maka levelnya agak di bawah. Kenapa? Karena itu amalan sunnah. Nah, setiap amal ibadah yang kita lakukan amat sangat bergantung kepada niatnya. Kalau niatnya tidak kita sertakan, maka nggak sah amalan kita. Nggak sah ibadah kita. Menjadi sesuatu yang biasa aja. Kita sholat, nggak niat. Ya, nggak diterima sholat kita. Nggak sah sholat kita. Batal sholat kita. Harus diulangi sholatnya. Kenapa? Karena di sini Rasulullah bilang, innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya setiap perkara nggak mungkin bisa dianggap sah kecuali jika dia sertai dengan niat. Nah, kemudian hal yang ingin kita sampaikan selanjutnya terkait masalah niat ini, ada niat yang memiliki hubungan langsung dengan sah dan tidak sahnya ibadah. Seperti tadi, usolli, ya, fardhu dhuhri, nawaitul wudu'a, nawaitu shauma ghadin, nawaitu an ukhrija zakatal fitr. Ini adalah niat-niat yang sangat berkaitan dengan amal ibadah karena dia menjadi syarat atau menjadi rukun, ya. Yang sekiranya nggak ada niat, nggak ada ibadah. Baik. Ada niat yang dia itu seperti yang tadi kita bahas di awal. Dia tidak berkaitan dengan syarat dan rukun dalam satu ibadah.
tapi dia mempengaruhi motivasi kita di dalam ibadah untuk kemudian menghasilkan pahala yang lebih besar. Semakin banyak niat baik yang dia utarakan, maka akan semakin banyak pula pahala yang dia gapai. Kemudian Rasulullah SAW bilang sebagai contoh orang hijrah dari Makkah ke Madinah. Tujuannya apa? Apakah karena di Makkah merasa terintimidasi sehingga dia nggak leluasa menjalankan bisnisnya, lalu pengen hijrah supaya bisnisnya lancar, ya, untuk menggapai pernak-pernik duniawi, atau supaya dapat di Madinah gadis-gadis yang bisa dia nikahi. Udah, hijrahnya cuma sampai situ aja, nggak dapat pahala, hanya sekedar untuk apa yang selama ini jadi motivasinya. Tapi kalau yang dalam hijrahnya dia niatkan untuk Allah dan Rasulnya, maka akan dia hasilkan apa yang dia niatkan tersebut berupa penerimaan amal oleh Allah Subhanahu wa taala dan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Oleh karena itu, kata Imam Ibnu Ruslan di dalam subatnya, fasahhihin niyata qabla al-amali wa biha makrunatan fil awwali. Perbaikilah niat kita sebelum kita melakukan sebuah perbuatan dan jadikanlah niat tersebut berbarengan dengan awal perbuatan yang kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan baca hadis yang selanjutnya dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha yang juga masih berbicara tentang masalah ikhlas dan juga niat. Baik, Saya alhamdulillah. kembalikan kepada Ya, host. terima kasih Ustadz penjelasannya. Baik, Eh, Ustadz masih bisa menerima 3 pertanyaan nih dari jamaah ya Ustadz. Fadol, bismillah. Baik, Silakan. saya serahkan pengaturannya kepada MC, silakan. Bunda Evi, silakan. Baik, Ustadz Budi, barakallahu fikum, Ustadz Ridho, jazakallah khair, Masya Allah, tabarakallah ya, senang banget hari ini temanya luar biasa sekali tentang ikhlas ya Bunda-Bunda. Di sini saya lihat sudah ada Bunda Ira nih, raise hand. Silakan langsung di-unmute aja Bunda Ira dari Malang. Ya, silakan. Terima kasih Bunda Lisfi, Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini ditakdirkan Allah untuk bisa bermajelis ilmu langsung dari Ustaz Ridho tentang ikhlas. Masya Allah bab ini merupakan bab yang daging banget dan berat sekali untuk mengamalkannya Ustadz. Masya Allah. Ikhlas dan sabar itu hal-hal yang luar biasa beratnya bagi saya yang awam ini ya Ustadz, yang masih banyak sekali lepas dari yang namanya ikhlas itu. Kadang ikhlas, kadang dikatakan ikhlas, tapi kok ya masih aja kembali yang itu ya La Ustadz. ilaha illallah. Yang Allah yu'inuna insyaallah. Masya Allah. Pengertian ikhlas yang saya tangkap dari apa yang sudah dipaparkan Ustadz tadi, yaitu melakukan amal kebaikan dengan tujuan semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala tanpa ada maksud yang lain atau murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala ya Ustaz. Nah, yang saya tanyakan Ustaz, hal-hal apa saja yang bisa merusak keikhlasan itu Ustaz? Terus kemudian tips supaya ikhlas dalam beramal itu apa saja Ustadz? Mungkin ada tips-tipsnya, karena kalau kita sebagai orang awam kan minimal bisa melakukan hal-hal kecil ya, yang bisa ikhlas. Nggak mungkin kita bisa ke tingkatan ikhlas orang-orang yang solih-solih gitu ya. Kemudian mungkin ada doa mungkin Ustadz supaya selalu bisa ikhlas itu bagaimana? Semoga kita bisa mengamalkan dan selalu dalam limpahan rahmatnya Allah SWT sehingga bisa melakukan yang namanya ikhlas itu Ustadz. Ya, 2 pertanyaan itu. Terus yang ketiga nggak apa-apa ya Ustaz? Ada 3 Fadol. pertanyaan. Misalnya ini contoh ya Ustaz ya dalam kehidupan sehari-hari mungkin misalnya memakai cadar itu ya Ustaz atau niqab. Kemudian
ada suatu masalah gitu yang harus melepaskan cadar itu Ustaz. Misalnya untuk menafkahi anak-anaknya begitu Ustaz. Kalau enggak anaknya nanti dikhawatirkan tidak bisa terpenuhi atau tercukupi kebutuhannya. Nah, ini niatnya untuk melepas cadar ini Ustaz. Itu bagaimana Ustaz? Apakah kita termasuk orang-orang yang tidak ikhlas karena Allah, semata-mata hanya karena bingung dengan titipan Allah ini, amanah Allah yang bagaimanapun juga kita harus benar-benar bisa menjaga amanah Allah dengan baik, seperti itu Ustaz. Oke, itu aja Ustadz. Terima kasih. Semoga kita semua bisa mengamalkan sedikit, seujung kuku minimal Ustadz untuk bisa melakukan ikhlas. Oke, matur nuwun dari saya Ira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsan tabarakallah fiik. Zadaki ilman wa nura. Baik. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang bisa merusak keikhlasan kita? Ya. Yang bisa merusak keikhlasan kita, satu, riya. Yang kedua, ujub. Yang ketiga, sum'ah. Ini adalah penyakit-penyakit hati yang sangat berpotensi, bukan berpotensi, yang memang menjadi racun dalam setiap amal perbuatan kita. Maka Allah bahasakan di dalam Al-Quran, orang yang telah menggerakkan tubuhnya dengan takbiratul ihram dan dia akhiri dengan salam, tetap dianggap celaka oleh Allah. Fawailun lil musallin. Celakalah bagi orang-orang yang sholat. Ya Allah, kesian banget. Sholat masih celaka juga. Ada apa emang? Alladzina hum an sholatihim sahun. Karena mereka di dalam sholatnya lalai. Baik. Yang kedua, alladzina hum yura'un. Dan mereka yang dalam sholatnya riya. Apa itu riya? Riya itu menginginkan penilaian dari makhluk. Menginginkan dianggap dan menginginkan ya, penilaian dari makhluk, dari manusia. Adapun membahagiakan seseorang itu bukan riya, keinginan untuk membahagiakan seseorang. Misalkan saya ngaji dengan tujuan ingin membahagiakan orang tua saya, ingin membahagiakan suami saya. Ini bukan riya. Kenapa? Karena itu amalan, bukan mengharapkan penilaian. Itu adalah aktivitas yang kita persembahkan untuk Allah dengan harapan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hati orang tua dan juga suami kita kebahagiaan melihat apa yang kita lakukan. Nah, riya ini itulah yang kemudian menjadikan rusaknya sholat kita dan seluruh amal ibadah kita. Itu hanya sebagai contoh saja ya. Fawailul lil musallin itu. Wa illa semua amal ibadah yang dilandaskan atas dasar riya, nah, ini sangat merusak amal ibadah tersebut. Sholat karena pengen flexing mukena, ya. Sholat di masjid karena pengen flexing mukena, mukena Syahrini, mukena siapa lagi deh, wallahu alam, yang keren-keren. Sholat karena pengen dianggap sebagai orang yang peduli dengan agama, rajin ibadah dan lain-lain sebagainya. Ini masuk dalam kategori riya. Yang kedua, ujub. Ujub itu apa? Berbangga kepada hati dan diri sendiri. Ini juga sesuatu yang bisa merusak keikhlasan kita. Yang ketiga, sum'ah. Sum'ah itu adalah melakukan sesuatu, mengucapkan sesuatu dengan tujuan agar hanya kita yang ingin didengarkan dan diperhatikan. Baik, lantas bagaimana solusi supaya kita terlepas dari penyakit-penyakit tadi dan menjadi manusia yang ikhlas? Kuncinya paling tidak satu. Apa? Syuhudul minnah. Meyakini dan menyaksikan serta menyadari bahwa kita nggak mungkin bisa melakukan amal ibadah ini kalau bukan karena taufik dan inayah dari Allah. Orang-orang yang riya, orang-orang yang nggak ikhlas, orang-orang yang di dalam amal ibadahnya itu motivasinya bukan Allah, karena mereka merasa amal ibadah yang mereka lakukan itu didasari atas kemampuan dirinya, bukan atas anugerah dari Allah.
Tapi orang yang syuhudul minnah minallah, punya kesadaran dan keyakinan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itulah yang memberikan dia tenaga untuk bisa sholat, memberikan dia harta untuk bisa sedekah, memberikan dia waktu untuk dia bisa mengaji, memberikan dia kesempatan untuk bisa melakukan amal ibadah yang lainnya, dan juga taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita sudah memiliki keyakinan dan kesadaran demikian, insya Allah kita akan terlepas dari sifat riya dan kita akan ikhlas. Kenapa? Karena semua ini minallah, ilallah, wa fillah, walillah. Harta yang kita keluarkan untuk kita sedekahkan datangnya dari Allah. Minallah. Kita persembahkan kepada siapa? Ilallah. Kita kembalikan kepada Allah. Untuk urusan apa? Untuk urusan fillah. Untuk urusan yang memang sesuai di jalan Allah. Dan motivasinya apa? Lillah. Nah, orang-orang yang gak ikhlas, sebagai contoh, Qarun. Qarun apa yang dia katakan ketika diperintahkan oleh Nabi Musa untuk ibadah? Diingatkan oleh Nabi Musa untuk ibadah dan tidak terbuai dengan hartanya. Apa kata Qarun? Dalam Al-Quran disebutkan, innama utituhu ala ilmin indi. Innama utituhu ala ilmin indi. Semua ini hasil pencapaian saya ini, itu berangkat dari keringat dan kerja keras saya, wahai Musa. Akhirnya nggak jadi manusia yang ikhlas. Apa yang terjadi? Dimusnahkan dan ditenggelamkan oleh Allah. Tapi para anbiya wal mursalin selalu mengatakan, wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Saya nggak bisa ngerjain ini semua ya Allah, kalau bukan karena taufik dan inayah darimu. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dakwah di di Taif, dan beliau dipersekusi, ya, diintimidasi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bilang, ya Allah, inni ashku ilaika dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas. Ya Allah, saya ngadukan kepadamu ini kegagalan dakwah saya dikarenakan saya ini lemah, nggak punya semangat yang tinggi. Wa qillata hilati, saya nggak punya banyak trik di dalam berdakwah, makanya saya gagal di sini. Nah, setiap kegagalan dinisbahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia nisbahkan kepada dirinya sendiri. Tapi ketika ada keberhasilan, maka itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu solusinya ya, syuhudul minnah, menyadari, meyakini bahwa amal ibadah ini nggak mungkin bisa kita lakukan kalau bukan karena taufik dan inayah dari Allah. Berapa banyak orang punya waktu, berapa banyak orang punya harta, berapa banyak orang sehat, tapi mereka nggak dapat taufik dan inayah dari Allah untuk berbuat baik, untuk beramal soleh. Maka kita yang punya kesempatan beramal soleh, jangan merasa kesolehan tersebut adalah hasil pencapaian kita, melainkan tidak lain dan tidak bukan, itu murni taufik dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Doanya untuk selalu berusaha untuk dapat taufik dari Allah biar jadi orang ikhlas, seperti yang pernah kita sampaikan kalau nggak salah di majelis ini ya, atau di kajian saya yang lain. Itu doa dari Sayyidina Imamul Haddad. Kalau nggak salah pernah saya sampaikan juga, entah di majelis ini atau di mana ya. Allahumma akhrij min qalbi kulla qadarin dunya kulla mahallin lil khalqi yamilu bina ila ma'asiyatik aw yushghiluna an ta'atik aw yahulu bainana wa baina tahaqquq bi ma'rifatikal khassah wa mahabbatikal khalisah. Kayaknya di majelis ini deh, seingat saya. Wallahu alam. Kalau memang misalkan pernah saya sampaikan doa ini, mungkin bisa di-share ulang redaksinya. Waila, ntar kita kirimkan redaksi dari doa tersebut. Ini doa ditulis oleh Sayyidina Imam Al-Haddad, ya, yang mana di situ beliau bermunajat kepada Allah agar Allah keluarkan dari dalam hatinya segala sesuatu yang berpotensi menghalangi diri ini dari kecintaan yang tulus dan murni serta pengenalan yang hakiki kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara yang membuat kita terhalang dari cinta yang khusus kepada Allah adalah
adanya sifat-sifat buruk tadi, ya, ujub, sum'ah dan juga riya tadi. Karena orang yang ikhlas, orang yang nggak ikhlas nggak bakalan mendapatkan cintanya Allah gitu, karena dia apa namanya menduakan Allah dalam tujuannya, ya, menduakan Allah dalam tujuannya. Itu saya kira untuk apa namanya doanya. Kemudian tadi terkait masalah penggunaan niqab, sebetulnya gini, dalam madhab Syafi'i, ya, wajah itu dibahas, wajah wanita dibahas oleh para ulama dengan pembahasan yang cukup kompleks. Secara keseluruhan, kalau pertanyaannya apakah wajah wanita itu aurat dalam artian dia tidak boleh dibuka karena sesuatu yang apa namanya tidak boleh untuk dilihat dan juga harus ditutup, maka para ulama dalam hal ini ada berbeda pendapat, ya, ada perbedaan pendapat. Mu'tamad dalam madhab Syafi'i, niqab itu hukumnya wajib. Tapi ada juga pendapat yang kuat di dalam madhab Syafi'i bahwa niqab itu atau wajah perempuan itu diperbolehkan untuk terlihat ma yabdu indal mihnah, pada saat dia melakukan profesi yang harus dia kerjakan. Karena kan tadi Ibu berbicara terkait masalah profesi, ya, kerja, cari nafkah untuk anak-anak dan lain-lain sebagainya. Dalam hal ini seorang wanita diperbolehkan untuk memperlihatkan wajahnya untuk apa? Untuk dia cari nafkah, ya, untuk dia cari nafkah dengan catatan. Nah, ini catatan inilah yang berusaha untuk oleh musuh-musuh agama dikaburkan catatan tersebut. Apa catatannya? Ada mutabarruj, tidak menampakkan kecantikan yang berlebihan, yang berpotensi untuk menggerakkan syahwat, yang berpotensi menjadi fitnah. Laki-lakinya aja yang nggak bisa ngejaga pandangan. Kita harus dewasa, harus paham, harus ilmiah untuk membedakan mana perintah menjaga pandangan, mana perintah menutup aurat. Itu dua perintah yang berbeda. Ya, bukan berarti ketika wanita dilarang untuk bertabarruj, bukan berarti ketika wanita ketika wanita diperintahkan untuk menutup aurat, kemudian seluruh beban diserahkan kepada laki-laki untuk menjaga pandangannya. Laki-laki diperintahkan menjaga pandangannya, perempuan diperintahkan untuk tidak berlebih-lebihan di dalam menampakkan kecantikannya. Gitu. Jadi perkaranya bukan laki-lakinya yang nggak bisa jaga pandangan. Toh zaman sekarang hal kayak begini bukan hanya laki-laki kok yang nggak bisa jaga pandangan. Berapa banyak perempuan juga yang terbuai dengan ketampanan laki-laki. Nah, oleh karena itu nafkah yang atau profesi yang dikerjakan oleh seorang wanita, jika dia menuntut profesi tersebut, menuntut untuk membuka niqabnya, untuk membuka cadarnya, dipersilahkan. Kenapa? Karena wajah termasuk anggota tubuh yang diperbolehkan oleh syariat untuk diperlihatkan indal mihnah, pada saat melakukan profesi. Tapi kalau tuntutan kerjaannya sudah mengarah kepada hal-hal yang haram, harus membuka aurat, ya, pakai rok pendek, membuka jilbab, membuka kerudung dan lain-lain sebagainya, maka disinilah muncul konsep la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan bagi makhluk jika ketaatan kepada makhluk tersebut membuat kita maksiat kepada Allah. Tapi Ustadz, saya nggak bisa ini cari nafkah di tempat yang lain. Kalau bukan di tempat ini yang saya harus memperlihatkan aurat saya. Itu dasa iblis. Itu bisikan iblis. Ya, yang mana iblis itu selalu punya siasat untuk membisikkan kita agar kita ini merasa takut terhadap rizki kita sendiri.
Jadi seakan-akan lubang rezeki kita dari situ aja. Ya, seakan-akan lubang rezeki kita dari situ aja. Oh, sebetulnya apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan dalam keadaan menutup aurat bisa kok, ya. Bisa. Apa bedanya pramugari pakai jilbab dengan nggak pakai jilbab? Misalkan, emang jilbab dia menghalangi untuk menjadi sosok yang produktif? Nggak juga toh. Nah, gitu. Jadi silahkan, tapi kalau sudah mengarah kepada hal yang haram, maka sebaiknya ditinggalkan untuk kemudian meninggalkan perbuatan tersebut dengan niat imtithal amrillah, melaksanakan perintah Allah. Allah pasti jamin akan diberikan solusi. Pernah guru kami, Sayyidina Imam Muhammad Mutawalli Sya'rawi, kalau nggak salah sering kita ceritakan kisah ini. Beliau itu datengin seorang pemuda, ya Imam, saya kerja sebagai barista di sebuah klub malam. Saya ini kerjaan saya menyediakan dan meracik amer. Dan saya punya tanggungan KPR, ya, kredit rumah, sama cicilan rumah, sama cicilan kendaraan. Dan nafkah adik-adik saya, orang tua saya diserahkan kepada saya. Artinya saya tulang punggung keluarga. Apakah saya lanjutkan kerjaan saya? Sedangkan Rasulullah bilang, la'anallahu syaribal khamri wa muqdiraha wa hamilaha wa mushtariha wa bai'aha dan lain-lain sebagainya. Terus ada 8 orang, ada 8 golongan yang dilaknat oleh Allah terkait khamr, yang minumnya, yang nyiapinnya, yang ngeramunya, yang ngebawainnya, termasuk kurirnya. Kalau dia memang betul-betul tahu itu khamr, haram jadi kurir khamr, ya. Akhirnya apa kata Sayyidina Sya'rawi? Ya waladi, wahai anakku, coba simak firman Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan ciptakan baginya solusi dan jalan keluar. Allah nggak bilang, kata Imam Sya'rawi, Allah nggak bilang man ju'ila lahu makhraja falyattaqillah. Barang siapa yang udah dikasih solusi, hendaknya dia bertakwa. Allah nggak bilang gitu. Jadi takwa dulu, pasti ada solusi. Bukan ketemu solusi dulu, baru kemudian kita bertakwa. Yang kalau nggak ada solusi, kita nggak bertakwa. Akhirnya karena memang si anak muda ini yas'al min sidq, betul-betul bertanya, memang dari hatinya, lubuk hati yang paling dalam, bukan hanya sekedar nanya-nanya, tapi terus entar tausiah atau wasiatnya nggak diamalin, akhirnya dia tinggalin. Dia resign dari klub malam tersebut. Di Mesir ini kejadiannya. Dia resign dari klub malam tersebut, uangnya pun nggak diambil, pesangonnya nggak diambil, ya. Kemudian duit yang dia punya dari tabungan dia sebelumnya itu dia pakai buat modal usaha kecil-kecilan. Saya lupa lah usahanya apa. Intinya usaha UMKM, ya mungkin anggaplah kayak kebab gitu. Wah subhanallah, dia niatkan, ya Allah saya niat usaha ini walaupun kecil, tapi yang penting halal dan berkah. Seminggu masih diuji oleh Allah. Belum laris-laris. 2 minggu, 3 minggu, mulai ada pelanggan. 4 minggu, mulai ada pelanggan tetap. Sampai akhirnya orang tersebut menjadikan usaha kecilnya tersebut menjadi franchise. Ya mungkin kayak kebab, Baba Rafi gitu kan, di mana aja ada. Ya seperti itulah. Dan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala pintu rezeki dan juga solusi dari jalan yang halal. Nah, kita ini keseringan ketutup sama godaan iblis, takut kalau seandainya kita tinggalin pekerjaan yang bikin kita maksiat kepada Allah ini, kita takut nggak dapat solusinya, nggak dapat penggantinya. Wallahu a'lam. Baik. Mungkin pertanyaan berikutnya ya. Oke, baik. Oke, Saya izin bacakan yang di kolom chat ya, Ustadz. Dari baik, silakan. Bunda Amelia. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana dengan ada Waalaikumsalam. pendapat apabila niat yang berhubungan dengan sah tidaknya ibadah, niatnya belum hafal dan diniatkan dalam hati dengan bahasa Indonesia misalkan. Itu bagaimana, Ustadz?
Oke, ini sebelumnya kita takziah juga nih kepada eh, Bu Ika. siapa ini saudara kita ya Bu Ika ya, ponakan Ya. meninggal, Allah ajrakum wa ahsana azakum ghafara limaitikum Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu waj'al jannata mathwa. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik wa ahsanallahu ilaik. Bagaimana dengan ada pendapat apabila niat yang berhubungan dengan sah tidaknya ibadah, niatnya belum hafal dan diniatkan dalam hati dengan bahasa Indonesia. Intinya gini mungkin pertanyaannya ya, boleh nggak niat dengan bahasa Indonesia? Gitu kali mungkin ya, di dalam ibadah, misalkan dalam sholat, dalam zakat, dalam puasa, niatnya dengan bahasa Indonesia. Bahasa Jawa juga boleh, bahasa Sunda juga boleh, bahasa Medan juga boleh. Kalau bisa bahasa semut juga boleh. Niat itu apa sih definisinya? Qasdul fi'li muqtarinan bi fi'li. Qasdul syai'i muqtarinan bi fi'li. Menyengajakan melakukan sesuatu yang mana itu dibarengi dengan perbuatan yang sedang dilakukan. Apakah harus dengan bahasa Arab? Tidak. Dia boleh dengan bahasa apapun. Ya. Saya nih dalam sholat, Allahu Akbar. Nggak pakai usolli. Saya niat sholat duhur. Fardu. Karena Allah Ta'ala. Yang penting, dalam niat itu bukan bahasanya. Tapi yang terpenting adalah apa yang harus disebut, maka wajib disebut. Contohnya gimana? Apa aja yang harus disebut? Satu, jenis ibadah. Itu yang harus disebut. Misal, ibadah yang kita lakukan apa? Puasa. Maka kalimat puasanya kita sebut. Saya niat puasa besok hari karena Allah Ta'ala. Sholat. Saya niat sholat duhur karena Allah Ta'ala. Nah ini jenis ibadah harus disebut. Kalau nggak disebut, nggak sah. Saya niat karena Allah Ta'ala. Niat apa? Sholat, puasa. Ya saya niat aja. Allahu Akbar. Nggak sah. Kedua, yang harus disebut setelah jenis ibadah adalah status ibadah yang dia lakukan atau nama ibadah dari jenis tersebut yang dia lakukan. Maksudnya gini, kalau sholat itu kan ada yang fardu, ada yang sunnah, ya. Makanya kalau dia sholat fardu, sebutkan fardu. Kalau dia sholat sunnah, sebutkan sunnah. Terus sholat fardunya, fardu apa? Zuhur kah, asar kah, maghrib kah? Itu harus disebut. Kalau sholat sunnah, nah, apakah harus disebut nama sholat sunnahnya? Tergantung. Kalau sholat sunnahnya sholat sunnah mu'akkotah, yaitu sholat sunnah yang dia itu ada waktu tersendiri. Ya, sholat duha, terus sholat witir, terus sholat taraweh, atau qobliyah ba'diyah. Nah itu disebut usolli sunatat duha. Usolli sunatat duha. Ya. Tapi kalau sholat sunnahnya sholat sunnah mutlak, apa itu sholat sunnah mutlak? Sholat sunnah yang bisa kita lakukan kapan aja kecuali di 5 waktu yang dilarang. Itu nggak disebut juga nggak apa-apa. Makanya ada orang bilang ada namanya sholat hajat, ada namanya sholat karomah, ada namanya sholat linurillah. Itu semua masuk ke dalam kategori sholat sunnah mutlakoh. Ya, itu nggak harus disebut. Usolli saya niat sholat sunnah lillahi ta'ala atau sholat sunnatal mutlak lillahi ta'ala. Itu yang wajib disebut. Kemudian, apalagi yang wajib disebut? Yang wajib disebut adalah kalau status kita ini sholatnya sendiri atau berjamaah. Ya, kalau berjamaah, maka wajib bagi makmum untuk menyebutkan makmuman. Ya, pakai bahasa Indonesia. Saya niat sholat zuhur sebagai makmum. Ya, itu udah sah. Saya niat sholat asar sebagai makmum. Kalau imam, nggak wajib nyebutin imaman. Kecuali imam Jumat. Kecuali imam Jumat. Imam Jumat wajib nyebut imaman. Selebihnya dari itu, lillahi ta'ala. Mustaqbilal qiblati.
terus jumlah rokaat itu nggak wajib disebut. Mau disebut silahkan, nggak disebut nggak apa-apa, tetap sah sholatnya. Standar minimalnya contoh dalam sholat, saya lihat sholat zuhur, makmum mandi berjamaah, saya lihat sholat zuhur sebagai makmum, itu udah sah. Kalau mau lebih sempurnanya lagi, silahkan. Saya niat sholat zuhur 4 rakaat sebagai makmum menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Ya, menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Terus jumlah rakaat itu nggak wajib untuk disebutkan. Demikian dibahas oleh para fuqaha di dalam kitab fikih, mereka. Jadi sah ya, pakai bahasa Indonesia boleh, pakai bahasa Jawa boleh, pakai bahasa Sunda boleh, pakai bahasa apa aja boleh. Kecuali tadi pakai bahasa semut. Wallahu a'lam. Oke, baik. Ustadz Budi, mungkin pertanyaan sudah cukup kali ya Ustadz Budi ya? Mana Ustadz Budi moderator Boleh kita? terakhir nih, kasihan tadi ada yang ngacung 1 kali, silakan. Oh, boleh satu lagi ya. Kasihan. Ibu siapa nih? Ibu Ani ya? Ani WK. Silahkan Ibu Ani di unmute. Ya, silakan Ibu Ani. Iya. Ya, baik. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi tentang ikhlas ya, tentang ikhlas. Kemudian saya ingin bertanya mungkin mendekati itu, yang tentang ridho. Kan Ustadz ridho sih, tentang ridho, tentang ridho gitu. Kalau ridho itu pernah saya dapetin itu bahwa ridho itu dari Allah gitu ya. Karena Allah gitu. Nah, kemudian di sini yang ingin saya tanyakan itu bagaimana kalau misalnya kita minta ridhonya kepada manusia gitu, mungkin orang tua, mungkin pasangan atau suami ke istri atau istri ke suami seperti itu. Misalnya ibu bapak minta ridhonya, misalnya seperti itu bagaimana Ustaz? Oke. Udah itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum barakallahu fiik. Setiap sesuatu yang diperintahkan oleh syariat untuk kita lakukan kepada makhluk, maka wajib kita melakukannya. Maksudnya apa? Sekarang kalau boleh saya tanya balik, apa hukumnya mengagungkan dan memuliakan orang tua? Bukankah kita ini sebagai muslim hanya harus memuliakan dan mengagungkan Allah? Ya, ya ukti, kita betul diperintahkan mengagungkan Allah. Tapi ingat, Allah juga memerintahkan kita untuk mengagungkan orang tua. Untuk mengagungkan para guru. Untuk memuliakan para ulama. Untuk memuliakan para nabi. Pun demikian, ketika kita dalam hal mengharapkan keridhaan dari suami, dari orang tua, karena memang ini perintah dari syariat, maka bukan berarti ketika kita minta keridhaan mereka, serta-merta kita divonis bahwa kita ini orang yang gak ikhlas karena Allah, karena masih mengharapkan ridho suami dan ridho orang tua. Bukan begitu pola pikirnya. Ya. Tapi pola pikirnya adalah, karena Allah perintahkan saya untuk menghamba kepadanya, dengan salah satunya adalah mengharapkan ridho orang tua dan suami, maka saya harapkan atau saya minta keridhaan orang tua dan keridhaan suami sebagai bentuk pengharapan keridhaan saya kepada Allah. Karena memang itu perintah agama. Ridhallahi fi ridhal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ya, ridho Allah terletak pada ridho orang tua dan amarah Allah terletak pada amarah orang tua. Al-khulasoh, ringkasannya. Penghormatan kita kepada Allah, harapan keridhaan kita dari Allah ini dalam bentuk hakikat. Ya, hakikatnya kita mengharapkan ridho dari Allah. Hormat kita kepada guru, hormat kita kepada suami, hormat kita kepada orang tua,
hormat kita kepada yang lebih tua umurnya, ini adalah penghormatan dan pengharapan keridhaan ala sabilil majaz, bukan dalam bentuk hakikat. Artinya, kita mengharapkan keridhaan nama-nama tadi atau orang-orang tadi demi menggapai keridhaan Allah, karena Allah memerintahkan kita untuk mencari dan menggapai keridhaan mereka. Sehingga ketika kita mengharapkan keridhaan mereka, bukan berarti kemudian kita divonis sebagai orang yang nggak ikhlas. Bukan berarti kita dianggap sebagai orang yang menyekutukan Allah karena mengharapkan keridhaan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak, tapi kita harapkan keridhaan mereka karena memang Allah dan Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk menggapai keridhaan mereka. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, akhirnya semoga tadi pertanyaan telah dijawab ya oleh Ustadz dan cukup puas dengan jawaban tersebut. Ustadz, terima kasih banyak nih. Ya, wadah Sama-sama, waktunya. Insya Allah, Budi. antum Insya sibuk Allah. banget. Saya ngelihat, waduh, kajian demi kajian terus. Ya, terima kasih ini sudah menyempatkan waktu buat Taca khusus Riyadhus Shalihin. Amin. Walaupun Ya kita Rabb. pahami Riyadhus Shalihin ini bukunya aja tebalnya, Masya Allah ya Ustadz. Ya kan, banyak banget gitu dan Betul. kita baru mulainya dengan ikhlas dan niat tadi. Alhamdulillah. Baik, Ustadz, terima kasih banyak. Semoga nanti Ya, bulan depan sama-sama. kita bisa ketemu lagi dalam keadaan Amin, sebaik-baiknya amin. keadaan dan waktunya Amin yang ya Allah Rabbal tentukan Alamin. nanti. Sehat-sehat, Ustadz. Ya, Ya terima Rabb. kasih banyak, Ustadz. Sama-sama semuanya, mudah-mudahan semuanya juga sehat walafiat selalu. Mungkin sebentar Ustadz, kalau bisa mungkin untuk memimpin doa sebentar buat kami semua ini supaya tetap bisa istiqomah menuntut ilmu dan juga tadi ya mengenai masalah niat. Mudah-mudahan sekali kita berniat maka niat kita itu bulat hanya karena Allah. Silakan Ustadz. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara waghfir lana masyayikhina wa ahbabina azwajina wa dhurriyyatina wa liman lahu haqqun alaina waghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Allahumma arzuqna ilman nafi'a, fahman nabiyyin, hifdzal mursalin, wa ilhamal malaikatil muqarrabin, wa tsabbit aqdamana ala qadamil habibil amin. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda, waj'alna jami'an tahta rayati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma ansurna wa ansur ikhwanana al-muslimina fi Falastin wa dammir al-yahuda adh-dhalimin al-ghasibin al-mu'tadin. Innaka ala ma tasha'u qadir wa bil ijabati jadir ya qahhar ya qadir ya muqtadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka an tubarika lana fi majma'ina wa fi ikhwanina wa ashabina wa sahibatina wa ja'alna jami'an tahta rayati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi jami' atwari hayatina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya secara pribadi mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekeliruan. Allahumma fiq laqamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz. Sampai bertemu lagi. Sama-sama. Hayakumullah. Iya. Oke, kita serahkan ke MC. Mungkin Ustadz boleh meninggalkan majelis ini, Ustadz. Silakan. Oke, saya izin live ya. Ya, baik. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih banyak Ustadz. Terima kasih Ustadz Ya, Budi Ramli. Ya, alhamdulillah ya Bunda-Bunda kita sudah mengikuti kajian ringan kitab
dari Riyadus Sholihin jilid 3 dan ini temanya tentang keikhlasan. Alhamdulillah banget ya hari ini daging semua ya ilmunya ya Bunda-Bunda. Mudah-mudahan bisa kita praktekkan langsung di dalam kehidupan sehari-hari dan niatnya untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan Bunda Sufi, mungkin ada yang ingin disampaikan sebelum saya tutup acara ini. Ya, terima kasih Bunda Liswi ya, Insya Allah ya, Alhamdulillah sekitar 70 orang masih bertahan ya, karena harus tetap kita syukuri kita bisa hadir kajian ini juga karena Allah yang nyempetin gitu ya Bunda Liswi ya, dengan segudang Betul. aktivitas kita semua punya keluarga, punya kesibukan, tapi masih bisa gitu ya. Dan ini Taca fasilitasi untuk para muslimah ya di seluruh Indonesia yang mau ikut silahkan, dan Taca yang support seperti itu. Nah, banyak yang tanya apakah ada recordnya Bunda gitu kan. Insya Allah ada recordnya ya. Nanti akan di-share di grup atau Bunda bisa, maksudnya di-share di grup tentang info recordnya ya, dan Bunda yang belum gabung di Taca nanti bisa menghubungi yang mengajak seperti itu ya. Apakah ada infaknya ya? Kalau untuk ikut kajian ini tidak ada infaknya. Maksudnya dari Taca ya untuk para muslimah di Indonesia untuk record ya, untuk record ada tapi seikhlasnya. Nanti untuk siapa? Untuk membantu roda dakwah Taca gitu. Karena begini ya Bunda-bunda ya. Beberapa kali kita pernah share di grup gitu. Saya memang agak jual mahal tentang record ini. Karena ini adalah sesuatu yang berharga. Kalau cuma di-share di grup, saya yakin nggak akan didengerin ulang. Gitu ya. Benar nggak Bunda Listi? Nah, tapi Iya, kalau betul. ada ininya, mau Bunda infak 10.000, 20.000, ini juga masuknya juga ke roda dakwah Taca ya, seperti itu ya. Juga akan, insya Allah semua yang di Taca ini untuk umat ya, insya Allah seperti itu ya, gitu. Insya Allah. Untuk kebaikan seperti itu ya Bunda-Bunda ya. Itu Bunda, karena kalau Bunda nanti ada sesuatu hal, oh nih aku ini nih infak nih ya gitu kan, aku mau dengerin lagi. Ada meluangkan waktunya gitu loh Bunda Liswi. Itu seperti itu. Iya. Dan nggak begini ya. Oh nanti juga di-share di grup, aku nggak ikut kajiannya kayak gitu. Nah saya tuh nggak pengen kayak gitu. Karena berbeda ya Bunda. Bunda bisa rasakan sendiri ketika kita hadir langsung pada saat acara dengan yang tidak hadir ya nanti menyimak, feel-nya akan berbeda. Ini kan seperti kita hadir langsung ya. Memang cuma secara virtual gitu kan. Iya. Dan tidak mengurangi esensi ilmunya. Itu seperti itu ya. Nah terakhir Bunda Liswi, saya minta doa nih ya, kita Al-Fatihah bareng ya untuk, jadi 3 hari ini ada yang berkabung ya sahabat kita ini ya, ada Bunda Rizky ya, ayahnya ini meninggal Bunda Rizky, Bunda Retno ya, ini rajin ikut kajian. Kemudian suami dari Bu Alfiah ya, jadi Bapak Miskat ini meninggal kemarin hari Kamis ba'da duhur, tidak sakit gitu ya. Ini juga pengingat bagi kita ya, tidak sakit, beliau sudah mandi kata beliau begitu ya, udah sholat duhur, kemudian seto ya, itu seperti itu. Dan ini anggota keluarganya rajin semuanya ikut acara-acara di Taca. Mudah-mudahan ini menjadi amal pahala jariah ya bagi keluarganya dan bagi almarhum gitu ya, seperti itu ya. Bahkan suaminya Mbak Rizky ini juga rajin juga ikut Sirah Nabawi kajian seperti itu. Kemudian yang kedua, kabar kedua, kemarin sore juga ada yang meninggal ya, kalau tadi di Malang lokasinya, ini di bapaknya Bunda Emma dari Bandung ya, hari ini dimakamkan karena kemarin meninggalnya ba'da asar itu seperti itu ya, Bapak Tanu Wirya ya. Boleh ya kita Al-Fatihah untuk kedua almarhum Bapak Miskat dan Bapak Tanu Wirya ya. Al-Fatihah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Ya, satu lagi boleh Al-Fatihah ya untuk sahabat kita yang begitu peduli dengan Taca. Bukan suatu kebetulan, kapan itu wakil ketua Yayasan Taca yang milad ya. Nah ini kemarin ada yang milad ya Bunda Amelia ya. Bunda Amelia ini juga Masya Allah rasa pedulinya luar biasa sama Taca ya. Apa ya? Karena menganggap Taca ini adalah siarnya gitu. Jalan siarnya itu seperti itu gitu ya. Boleh kita doakan ya beliau ya, mudah-mudahan tetap istiqomah di jalan Allah dan dimudahkan segala urusannya, diijabah doa-doanya ya. Al-Fatihah.
Terima kasih udah semuanya. Tanggal 1 September insya Allah saya dan Pak Budi ya, juga dengan ada Ustadz Rizam nanti insya Allah akan ke Malang ya. Kita akan ada acara ya silaturahmi dengan bunda-bunda Taca ya. Di sana juga kita akan belajar ya. Selama ini bunda-bunda ikut Sirah Nabawiyah online ya, tapi kerasa banget ya Masya Allah. Nanti akan belajar lagi nanti sekitar 1 jam lebih ya. Pak Budi akan menyampaikan tentang Sirah Nabawiyah, kemudian Ustadz Rizam dengan muhasabah ya. Dan seiring dengan berakhirnya dengan program Riyadoh ya, 40 hari, insya Allah kita 5 hari lagi akan selesai program Riyadoh Baitullah ya. Mohon doanya bunda-bunda insya Allah Januari pertengahan 2025 Taca akan ada umroh bareng, mudah-mudahan bunda-bunda yang ingin ikut bisa dimudahkan oleh Allah ya gitu. Terima kasih bunda-bunda semuanya, sampai jumpa di kajian berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bunda Sufi selaku founder Taca Tanah Air Cinta Al-Quran, dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada semua bunda-bunda yang sudah hadir pada hari ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, dan juga kelimpahan rezeki bagi bunda-bunda semua. Sampai jumpa di acara kajian-kajian Taca selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.